Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dalam sosial media baik itu Facebook, YouTube dan juga Instagram, dan itu merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin baik, semakin kokoh ke depannya. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang sebagian dari Asmaul Husna, yaitu Ar-Rafi. Jadi pembahasan kita pada kali ini judulnya ialah Ar-Rafi. Ar-Rafi adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti maha meninggikan. Ya. Jadi makna dari Ar-Rafi di situ ialah maha meninggikan. Asma ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan untuk mengangkat derajat siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi makna dari Ar-Rafi di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha meninggikan derajat seseorang yang Dia kehendaki. Dulu kalau misalkan ada seseorang yang selalu perbuatannya melakukan perbuatan buruk, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagainya yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dosa, maka kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ingin mengangkat derajat orang tersebut, maka dia menjadi lebih baik, selalu beramal soleh dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya setiap hidayah itu hanya Allah yang bisa memberikan kepada semua hambanya yang Dia kehendaki. Ar-Rafi juga bisa dimaknai sebagai Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat makhluknya, baik dalam bentuk rizki, pengetahuan, ilmu maupun kedudukan di dunia dan juga di akhirat. Jadi Ar-Rafi di situ apa maksudnya di situ? Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha meninggikan terhadap sesuatu. Ini salah satu contohnya apa? Derajat manusia yang meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya derajat di situ ya. Di situ bisa dalam bentuk rezeki. Salah satu contohnya, jikalau seseorang dulu mendapatkan rezeki sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan rezekinya, menambah rezekinya hamba tersebut atau orang tersebut. Bukan hanya dari segi rezeki, melainkan Allah Subhanahu wa taala juga bisa apa? Maha meninggikan pengetahuan manusia. Salah satu contohnya misalkan kalau ada seseorang dulu yang tidak tahu apa-apa, yang tidak tahu tentang ilmu pengetahuan, artinya termasuk orang yang sedikit ilmu. Maka jikalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghendakinya menjadi orang yang berpengetahuan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan ilmu pengetahuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rafi yang maha meninggikan. Bukan hanya ilmu, bukan hanya pengetahuan, tapi juga kedudukan di dunia dan juga di akhirat. Itulah sifat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rafi yang maha meninggikan.
Penjelasan lebih lanjut tentang ar-rafi di situ secara bahasa kata ar-rafi berasal dari akar kata rafa'ah yang berarti mengangkat. Ya, rafa'ah yang berarti mengangkat, meninggikan atau memuliakan. Jadi secara bahasa di situ ar-rafi itu yang artinya apa? Mengangkat, bisa juga meninggikan, bisa juga memuliakan. Makna dalam Asmaul Husna, Ar-Rafi adalah salah satu nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang maha tinggi dan memiliki kekuasaan mutlak untuk meninggikan derajat makhluknya. Jadi makna Ar-Rafi dalam Asmaul Husna di situ apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki maha tinggi ya secara mutlak, dan dia apa? Memiliki semua kekuasaan di dunia dan juga di akhirat. Dan juga apa di situ? Allah Subhanahu wa taala maha meninggikan derajat-derajat manusia yang dia kehendaki. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kekuasaan penuh sepenuhnya di dunia dan juga di akhirat terhadap kita. Contoh pengangkatan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat sebagian manusia di atas yang lain dalam hal rizki, dalam hal ilmu dan kekuasaan. Contoh pengangkatan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, bisa ditinggikan derajat seseorang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam hal rezeki, baik dalam hal keilmuan dan juga dalam hal-hal yang lain yang bermanfaat buat manusia itu sendiri. Ya. Allah juga meninggikan derajat para rasulnya di atas umat manusia yang lainnya. Bukan hanya manusia saja yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan utusan Allah Subhanahu wa taala yaitu rasul-rasulnya itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia yang lain. Bagaimana hubungan Ar-Rafi dan Al-Khafid yang saya sebutkan di video sebelumnya? Ar-Rafi seringkali dikaitkan dengan Al-Khafid yang berarti maha merendahkan. Kedua nama ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam menurunkan dan meninggikan derajat makhluknya. Jadi hubungan Ar-Rafi dan Al-Khafid di situ sangat berhubungan. Kenapa? Itu merupakan kekuasaan sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha merendahkan atau maha meninggikan derajat manusia di hadapan Allah dan juga di hadapan makhluknya. Hikmah beriman pada Ar-Rafi. Jadi dengan kita bisa memahami makna Ar-Rafi di situ ada hikmah yang kita bisa dapatkan. Beriman pada Ar-Rafi mengajarkan kita untuk tidak sombong atas kelebihan yang kita miliki dan untuk selalu rendah hati. Jadi kita belajar tentang Ar-Rafi di situ. Kita mengajarkan kepada kita bahwasanya kita jangan selalu menjadi orang yang sombong. Hilangkan sehilang-hilangnya ya. Sifat-sifat yang sombong yang ada di dalam diri manusia. Ada juga kelebihan yang kita miliki dan kita selalu menjadi orang yang rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga sesama manusia. Kita juga harus berusaha untuk meningkatkan derajat diri dengan ilmu dan amal soleh. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi yang meninggikan derajat seseorang itu apa? Yaitu orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Makanya ketika derajat manusia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
karena dia membawa iman dan juga ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta selalu memohon kepada Allah untuk ditinggikan derajatnya. Penting sekali kita selalu berdoa untuk selalu ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya menghadapi berbagai cobaan hidup ketika di dunia. Nah, karena itu termasuk orang-orang cobaan untuk orang-orang yang beriman. Jangan bilang orang yang beriman sebelum dicoba, sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya. Berkaitan dengan Ar-Rafi di situ Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatim man nasya inna rabbaka hakimun alim. Artinya, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang surah Al-An'am ayat 83 ini, bahwasanya menjelaskan, mengajarkan kepada kita bahwasanya yang maha meninggikan derajat manusia yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.